Kalau survei kan 58% ya. 50 lah. Kita ada sekarang 52%-an. Ya. Sudah satu putaran, tapi kita harus bikin tebal supaya nggak berubah, supaya mantap. Relawan PPAT Notaris RPN, Ketua Dr. Arvendi Harahap, kita udah pernah ketemu Pak ya? Kita, kalau Bapak sering ke Komisi 3, ketemu saya kemarin Pak ya? Iya. Nah di sebelah kiri saya ini ya, Bu Francine Wijoyo, teman dari PSI, Wakil Komandan Tim Eko, Tim Hukum. Nah, jadi kalau ada soal-soal hukum, urusannya dengan beliau ya. Ini teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan, jangan lupa coblos beliau juga ya. Pilpresnya Prabowo ya kan, pileg DPRD-nya DKI Fransi. Belah kanan saya nih ya, Lindsay Amsari Putri ya. Kalau Fransi tadi partainya PSI ya. Kalau beliau Golkar ya, Golkar dapilnya Jakarta Barat. Jangan lupa ya, yang di Barat, Jakarta Barat mana nih? Ada orang Barat nggak? Nah, ya, presidennya Prabowo, DPRD DKI-nya Lindsay. Oke. Jadi teman-teman ya, sekarang isunya gini aja. Artinya kita sudah sedikit lagi ya, waktu kita sebentar lagi. Kalau survei kan 58% ya. 50 lah. Kita ada sekarang 52%-an. Ya. Sudah satu putaran, tapi kita harus bikin tebal supaya nggak berubah, supaya mantap. Itu kalau 3 paslon. Kalau disimulasi 2 paslon nih, amit-amit ya ada putaran kedua, kita juga tetap menang betulnya. Kita 58%, Anies 30% kalau dengan Anies. Kita 58%, Ganjar 30%. Jadi sama-sama. Mau sekali putaran, mau 2 kali putaran, yang menang siapa? Prabowo Gibran. Karena itu teman-teman sampaikan ya, ini saat ini ada sekitar 16% orang yang sekarang ngomong kalau ditanya milih siapa? Milih Ganjar. Tapi dalam hatinya ada Pak Prabowo, hatinya mendua. Kalau Pak Ganjar nggak lolos ke putaran kedua, dia milih Pak Prabowo. Begitu juga ada 16% orang yang hatinya mendua. Ditanya milih siapa sekarang? Anies. Tapi dalam hatinya menyimpan Pak Prabowo juga. Kalau Pak Anies nggak lolos ke putaran kedua, dia akan milih siapa di putaran kedua? Masalahnya pemilu itu mau sekali, mau 2 kali putaran, tetap aja Pak Prabowo, benar nggak? Kalau sekali dengan 2 kali sama aja hasilnya, lebih baik yang mana? Sekali putaran. Jadi yakinin aja orang-orang yang galau-galau begitu ya, udahlah daripada nunggu putaran kedua, dari sekarang aja pilih siapa? Pak Prabowo ya, diyakinin aja. Jadi kita gak usah julit-julitan, nggak usah musuh-musuhan sama yang sekarang belum mendukung Pak Prabowo, karena di hati mereka sudah ada Pak Prabowo, betul nggak? Ya, mereka tuh nggak benci Pak Prabowo, cuma kalau sekarang nanti dulu lah gitu kan. Ya tapi kan udahlah, secara logika masa sih semua lembaga survei bilang ini jauh banget loh, kita 58%, tapi kita unggul udah 30% waktu kick off di putaran kedua. Nggak mungkin lah, kita nggak takabur, tapi ya secara statistik nggak mungkin bisa tersusul. Ya percuma, daripada kita capek 4 bulan lagi baru bisa dapat presiden yang baru, mending sekali aja, ya nggak Pak? Iya, sekali putaran. 1 suara sangat berarti teman-teman ya. Teman-teman notaris bilang 30.000, jangankan 30.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 100, 10, itu sangat berarti, karena hitungan untuk putaran kedua 50% plus 1 orang ya. Jadi jangan anggap remeh diri kita sendiri. Tingginya suara Pak Prabowo di survei, elektabilitas Pak Prabowo karena siapa? Karena teman-teman ini semua, betul nggak? Yang tiap hari nggak capek-capek, bener nggak?
sosialisasi, kadang-kadang debat ya, meyakinkan orang untuk milih Pak Prabowo. Sekarang waktu kita tinggal berapa minggu, Mbak Lindsay? Ya, seminggu lah ya, kita seminggu ya Mbak Francine ya, tinggal seminggu. Jangan capek, ada tukang sayur depan, yakinin udah milih Prabowo belum? Ya nggak? Tukang somai, tukang tahu, apalagi tukang ini nih, apa Starling, ya kan, tukang bakso, yakinkan semua milih Pak Prabowo. Benar nggak? Satu suara sangat berarti. Mungkin itu dari saya, ada tambahan dari Mbak Francine dikit aja, harus ke Mbak Lindsay. Saya cuma ingin mengingatkan aja tadi, menegaskan memang benar satu suara itu sangat berarti, makanya mari kita menangkan Prabowo Gibran supaya menang sekali. Itu saja. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Ya, kalau saya sekedar menambahkan bahwa kita ingat pada debat terakhir kemarin kita semua tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, begitu sejuknya beliau meminta kita semua rukun guyup, semua akan dirangkul, begitu ya. Beliau menjadi presiden untuk semua tanpa terkecuali, yang memilih maupun tidak memilih. Maka kemudian kita semua yang ada di sini harus ikut menularkan ilmu kebaikan yang beliau sampaikan itu. Sampaikan kepada semua bahwa sudah menjelang pemilu ini, menjelang pencoblosan, tidak usah ada lagi kita permusuhan dan lain-lain. Mari kita semua menularkan kebaikan-kebaikan gitu ya, keguyuban, pemilu yang sejuk, pemilu yang damai. Jadilah duta-duta untuk 02 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi ya atas kehadiran dan semangat teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih ya. Kami dari relawan PPAT dan notaris ya mendukung ya Prabowo Gibran untuk menang satu putaran ya. Alasan kami mendukung Prabowo Gibran adalah karena kami melihat bahwa visi misi dari Prabowo Gibran adalah untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kami saat ini di PPAT, komunitas PPAT dan notaris itu sedang membangun digitalisasi yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Kami ingin itu akan terus berlanjut sehingga digitalisasi di pertanahan di kantor Kementerian ATR BPN bisa berlanjut, yaitu sertifikat elektronik, akta elektronik, dan pelayanan secara elektronik. Demikian dari kami alasan kenapa mendukung. Harapannya apa sih Pak? Harapannya tentu kami ingin mafia tanah tidak lagi merajalela di seluruh Indonesia, karena dengan mafia tanah itu banyak sekali rekan-rekan kami yang menjadi korban dari mafia tanah tersebut. Artinya ada optimistis dari relawan sendiri terhadap nanti dapat Gibran jadi ini dapat betul ya, jadi kami berharap dengan visi misi Prabowo Gibran terus akan meneruskan program dari Presiden Joko Widodo yang sekarang sudah terlihat hasilnya. Kami ingin terus ditingkatkan sehingga mafia tanah tidak lagi menjadi masalah.